Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim wa tahannan wa taraham ala sayyidina wa imamina wa qudwatina wa habibina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min qawli wasaddid bihi lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segenap para habaib, anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang kami muliakan, yang kami cintai, sungguh banyak beliau hadir di tengah-tengah kita, terkhusus kepada beliau Al-Habib Faruq Bahashim, Al-Habib Ali, Tuan Guru, para masyaikh, para asatidah. Mohon maaf ulun tidak bisa menyebutkan nama antum satu persatu, tidak mengurangi ta'zim ulun kepada pian semuanya. Sahibul haul, anak cucu daripada Abah Haji Ma'mun bin Kumis, wabil khusus Tuan Guru Haji Ma'nur Mahmudi beserta ikhwanu hadirin, para pecinta, para muhibbin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur al-fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-fakir berdiri di hadapan antum satu karena imtithal amr. Jujur al-fakir, sebenarnya Nur Mahmudi bahwa malam ini ada peringatan haul, maka dalam hati kami hanya ada niat naltamis min madadkum wa natabarrak minnakum. Kami hanya ingin mengambil keberkahan dari antum semuanya. Kami hanya ingin mengambil madad dari para habaib, para masyaikh, para tuan guru yang hadir pada malam hari ini. Akan tapi karena ini satu perintah, maka semoga apa yang saya sampaikan ini betul-betul akan bisa memberikan kemanfaatan, keberkahan untuk al-fakir khususnya dan umumnya untuk kita semuanya muslimin. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada kata lain hadirin kecuali hanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya al-fakir bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Allah takdirkan al-fakir untuk bisa duduk bersama antum semuanya. Satu majelis yang al-fakir mendambakannya dari sejak zaman yang sangat lama. Ulun tak cerita mawon ya, nggak apa-apa ya. Saya ini dulu mondok di Singosari. Waktu itu dengar nama guru sekumpul, masya Allah luar biasa. Ingin rasanya datang ke Kalimantan Selatan, duduk di majelisnya beliau, bisa mendengarkan suara dari beliau. Alhamdulillah, malam ini nampaknya terbayar. Walau kami belum bisa duduk di majelisnya beliau, setidaknya al-fakir mendengar dan merasakan betapa nikmatnya duduk di majelis yang pian semuanya tentunya punya sanad, tentunya punya intisab. Insyaallah syukur. Karena itu moga-moga syukur al-fakir diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan menghadirkan kenikmatan, keberkahan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, tsumma syukurillah. Peringatan haul daripada abah mertua guru kita, Guru Haji Nur Mahmudi, yaitu Abah Haji Ma'mun. Karena berkatnya beliau kita semua saat ini bisa duduk di majelis yang sangat mulia ini. Berkahnya beliau rahimahullah,
lisan kita saat ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir menyebut asmanya. Karena berkatnya Sidin, mohon maaf, bisanya cuma Sidin sama Ulun. Ya, berkatnya beliau kita saat ini disambungkan ruhaniyah kita dengan Habibana Muhammad. Curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berkatnya beliau sahibul haul, pada hari ini jasad kita semuanya didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu majelis yang apabila ada seorang ingin menggantinya dengan materi dunia maka tidak akan pernah terbayar selamanya. Nikmat sungguh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu moga-moga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita semuanya hadirin bahwa kita termasuk orang-orang yang berada dalam genangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat dikatakan ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah, atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Zikir yang kita baca, yang kita dengarkan setidaknya akan menjadikan kita semuanya akan berada dalam genangan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang sebegitu luas dan hebat terkadang membuat kita lupa akan tujuan kita semuanya nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang terkadang membuat kita ini lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan berkat duduknya kita di majelis ini, saat ini, detik ini, Allah jadikan kita semuanya mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita semuanya tidak pulang dari majelis ini kecuali kita pulang banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih khusus saya Al-Fakir, moga-moga pulang nanti ke Jawa Timur juga membawa rahmat yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala, berkatnya antum semuanya. Amin ya rabbal alamin. Berkatnya beliau sahibul haul, pada malam hari ini kita semuanya insyaallah moga-moga termasuk yang dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hum qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Kita berharap tentunya kepingin menjadi orang-orang yang bahagia dunia akhirat. Tidak satupun di antara kita kepingin celaka di hadapan Allah. Maka dengan berkahnya mereka-mereka salihin yang ada di sekeliling kita, bil khusus sahibul haul pada malam ini, dengan berkahnya Sidin kita duduk di tempat ini berzikir bersama hanya untuk mendengarkan kalimat Allah, hanya untuk menyebut nama Habibana Muhammad. Maka moga-moga semua kita termasuk orang-orang yang bakal bahagia dunia ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kalau yang duduk bersama dengan mereka tidak akan dibuat oleh Allah Ta'ala celaka, lantas bagaimana dengan mereka-mereka yang betul-betul dia sambung hati lesannya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka moga-moga sekali lagi hadirin, kita semua moga-moga duduk di tempat ini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah celaka dari detik hari ini hingga nanti kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berkahnya sahibul haul, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya kita nanti akan diseru oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Betapapun telinga kita saat ini masih tertutup, tetapi hati kita mengimani, tetapi hati kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada malaikatnya untuk siapapun yang duduk di majelis yang seperti ini, maka nanti fi akhiril jalsah, di akhir daripada kumpulnya kita di malam hari ini, akan diserukan kepada kita semuanya, gumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Silahkan kalian pulang ke tempat kalian masing-masing. Silahkan kalian pulang ke rumah kalian masing-masing. Dalam keadaan dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh bukan hanya dosa kita yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi jauh lebih nikmat, jauh lebih besar anugerah Allah Subhanahu wa taala, bahwa seberapapun kesalahan kita, seberapapun banyaknya dosa kita akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan kebaikan, kebaikan dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kalau dimaafkan sudah masya Allah luar biasa. Kalau dosa kita diampunkan sudah satu kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kesalahan kita semua ternyata diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, betapa beruntungnya kita saat ini.
duduk di majelis yang sangat mulia ini, berkahnya sahibul haul dan para sulaha kita semuanya. Semoga semua kenikmatan, semua anugerahnya Allah janjikan lewat lisan mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diharamkan untuk kita semua mendapatkannya, hingga akhirnya akan kita bawa keberkahan itu pulang ke rumah kita masing-masing, hingga akan luber kepada seluruh keluarga kita di rumah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ayyuhal jamaah rahimakumullah. Masya Allah, satu ibrah yang bisa kita ambil dari sahibul haul. Saya memang tidak kenal dengan beliau, tetapi apa yang kami saksikan malam hari ini adalah satu bukti bahwa beliau termasuk min ahlil khair, bahwa beliau termasuk min ahlil iman. Beliau diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang hendak kita cari selain kita bermohon kepada Allah agar akhir hayat kita semuanya diakhiri oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan iman kepadanya. Saya teringat satu kisah, bukan saya dengar, tapi ditulis oleh Abina Al-Ki Al-Hajj Muhammad Ihya Ulumuddin, ahad bin kibar talamid Abu Yasid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Di dalam tulisan beliau menceritakan satu kisah dari seorang yang saleh, tetapi mohon maaf Al-Fakir lupa namanya. Cuma nama beliau ini pada akhirnya disematkan dengan apa yang menjadi sya'nuh. Jadi seorang yang saleh ini hari-harinya tidak diisi kecuali hanya menangis kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari dia menangis kepada Allah, di siang hari dia menangis kepada Allah, di sore hari dia menangis kepada Allah, apalagi di malam harinya. Sehingga akhirnya nama beliau ini dinisbatkan kepada sya'nuhu dengan sebutan al-baka, seorang yang sering menangis kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Singkat kisah, beliau ini tanya, kenapa seringkali keadaan beliau ini menangis? Akhirnya beliau bercerita, satu ketika beliau ini pernah berjalan bersama sahabatnya. Dalam satu perjalanan luar biasa, dia menyaksikan entah itu karamah, tetapi kalau melihat beliau adalah seorang yang saleh, maka itu adalah karamah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia berjalan bepergian bersama dengan sahabatnya ini. Kemudian di perjalanan itu Allah tunjukkan kepada seorang saleh al-Bakka ini bahwa temannya ini bisa melipat jarak tempuh perjalanan. Paham ya? Jadi jarak tempuh perjalanan yang sangat panjang, yang sangat jauh bisa ditempuh olehnya dengan waktu yang sangat singkat, sehingga nggak terasa tahu-tahu sampai ke tujuan. Begitu. Kesolehan yang dia lihat, karamah yang dia lihat dalam perjalanan itu, tetapi mohon maaf ternyata karamah tidak ada jaminan untuk seseorang. Dia yang punya karamah ini berpesan kepada al-Bakka, sahabatnya, entar kalau aku meninggal dunia, aku wasiat urus jenazahku. Jadi dia minta supaya jenazahnya itu yang mengurus siapa? Yang mengurus adalah seorang yang saleh yang pada akhirnya namanya dinisbatkan dengan nama al-Bakka ini. Udah dengar kabar kewafatan daripada sahabatnya yang saleh tadi, tetapi dia dengar si seorang yang saleh ini tadi belum wafat, masih mungkin di dalam apa namanya naza, di dalam sakaratul mautnya. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata ketika seorang ini ditalkin untuk mengucapkan kalimat tauhid, dia tidak mampu untuk bisa mengucapkannya. Maka di majelis yang sangat mulia ini kita berharap dengan madadnya para aulia wassalihin, khususnya Kalimantan Selatan ini, moga-moga zikir yang tadi kita lafadzkan, zikir yang kita baca, kita dengarkan, sebagaimana saat ini Allah mudahkan lisan kita untuk mengucapkannya. Moga-moga di saat sakaratul maut menjemput kita, Allah mudahkan kita semuanya untuk mengucapkan kalimat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillah min dzalik. Pada akhirnya si orang yang saleh ini tadi, dia tidak mampu ditalkin untuk membaca kalimat tauhid. Dan lebih aneh lagi, ketika badannya hendak diucurkan oleh sahabatnya yaitu al-Bakka ini untuk mengarah ke arah kiblat, maka dia ini berpaling ke arah membelakangi kiblat. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma na'udzubillah. Sampai pada akhirnya
dia ini meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Ini yang membuat beliau pada akhirnya sedih, yang membuat beliau pada akhirnya hari-harinya hanya diisi dengan kecemasan, kekhawatiran. Betapapun seseorang saat ini dia bisa berpegang dengan la ilaha illallah, tetapi ketika dia tidak punya upaya usaha untuk menjaganya, tidak satupun di antara kita ada jaminan bahwa kita bakal bisa meninggal dalam keadaan la ilaha illallah. Tetapi di majlis-majlis yang mulia ini tidak hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga kita semua yang hadir saat ini, keluarga kita, anak keturunan kita ila yaumil qiyamah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup dan mati kita dalam keadaan Islam, iman. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya bingung, ya Rabb, ternyata sahabat saya meninggal dalam keadaan naudzubillah kufur, dalam keadaan kufur meninggalnya. Akhirnya dia bingung, sampai dia berjalan satu kampung tidak menemukan orang-orang yang mau untuk merawat jenazahnya, hingga akhirnya dia masuk dalam satu gereja. Masuk dalam satu gereja, di sana dia dapati ada seorang pendeta yang juga sama-sama menangisi kewafatan daripada salah seorang. Si pendeta ini bercerita, saya ini punya satu jemaah sudah tua. Dia sudah berpuluh-puluh tahun bahkan usianya, dia masih aktif dengan kami di jemaah gereja ini. Ya namanya, mohon maaf ya, pendeta kepengen umatnya wafat dalam keadaan apa? Nasrani. Para ulama kita kepengen kita semua wafat dalam keadaan iman. Hapus kata aman dari kamus kehidupan kita. Kemanapun kita berada, dimanapun kita, kalau kita bukan berada di majelis-majelis yang seperti ini, kalau kita nggak berada di antara para sulaha, kalau kita nggak berada di antara para aulia, maka kita sekali lagi tidak bisa mendapatkan jaminan keamanan daripada iman kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Apalagi hadirin yang hendak kita perjuangkan mati-matian untuk kita jaga selain daripada iman yang Allah berikan kepada kita semuanya. Tidak ada harta yang lebih berharga yang mungkin kita sering kali mendengar di setiap kesempatan yaumul jumu'ah. Imam dan khatib selalu mengatakan, berpesan dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita hanya bisa mengambil sebab. Karena itu kita lihat Nabiullah Yusuf alaihi salam. Coba Nabi Yusuf alaihi salam, beliau nabi, beliau rasul, ayahanda beliau rasul, kakeknya beliau rasul, buyutnya beliau rasul. Di sini buyut ada ya istilah. Buyut itu atasnya kakek. Betul ya? Ada di Jawa gitu. Jadi ayah, kemudian datuk gitu ya. Kalau di Jawa lebih ajib lagi mungkin. Ada kakek, setelah itu buyut, canggah, wareng, udek-udek, gantung siwur, debok bosok. Begitu. Nggak tahu, entah, saya juga kurang paham ya, walaupun orang Jawa tapi mungkin juga kurang paham dengan istilah itu. Yang sering kami dengar dari orang tua kami demikian. Coba kita perhatikan. Kita siapa? Nabiullah Yusuf alaihissalam seorang rasul. Ayahandanya seorang rasul. Kakeknya seorang rasul. Datuknya seorang rasul, buyutnya seorang rasul. Semuanya adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah taala dengan risalahnya. Tetapi Allah menceritakan kepada kita semuanya doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Yusuf alaihi salam, tawaffani musliman. Ya Rabb, wafatkan aku dalam keadaan muslim. Cukup tidak? Beliau adalah pemimpinnya para solihin di zamannya. Orang tua beliau, kakek beliau, datuknya beliau, semuanya adalah pemimpin para solihin di zamannya masing-masing. Tetapi Allah menceritakan kepada kita bahwa beliau pun juga masih minta agar supaya dikumpulkan bersama dengan solihin. Wa alhiqni bis solihin. Tawaffani muslimah ya Rabb. Wafatkan kami dalam keadaan muslim.
Wa alhiqni bisolihin, kumpulkan kami bersama dengan orang-orang yang saleh. Maka nikmat apa lagi yang sekarang hendak kita kufuri? Alhamdulillah kita duduk di antara para salihin. Pian-pian semuanya, wabil khusus juga di Kalimantan Selatan banyak, kami merasakan banyak dan kami meyakini banyak para salihin di antara kita semuanya. Maka duduknya kita moga-moga akan dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya Allah pantasan kita duduk bersama dengan Habibana Muhammad di surga. Amin. Maka itu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu mungkin yang sering harus kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar hayat kita semuanya diakhiri oleh Allah dalam keadaan muslim adalah kita minta kepada Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Sehari kita minta kepada Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Esok hari kita minta kepada Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Begitu seterusnya, sepekan, sebulan, setahun, bertahun-tahun kita berupaya. Wafaganallah wa iyyakum, kita memohon kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan muslim, agar diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Harus ada keyakinan dalam hati kita. Apa yang kita pintakan kepada Allah Subhanahu wa taala sehari, sepekan, sebulan, setahun, 10 tahun, kita minta kepada Allah, maka insya Allah satu di antara doa kita pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih untuk meyakinkan hati kita, berpegang dengan para salihin, berpegang dengan para aulia kita, wabil khusus di sana siapa orang yang dia melazimi untuk mengamalkan ratib beliau Al-Haddad, ya, di sini sudah masya Allah kan. Kalau kami di Jawa bil khusus tempat kami Trenggalek, ya, sadatna para habaib yang kami muliakan, kami Al-Fakir di Trenggalek, khususnya di Jawa Timur Trenggalek. Kalau Jawa Timur mungkin banyak di Surabaya, di Pasuruan, di banyak kabupaten mungkin banyak, tetapi Al-Fakir di Trenggalek sampai detik ini, sampai saat ini kami belum pernah mendapatkan satu alawi ada di sana. Dulu pernah ada, tetapi saat ini beliau sudah pindah ke Tulungagung, sehingga akhirnya di Trenggalek, ya, Trenggalek itu kabupaten, ya, tempat kami berada di sana itu satu kabupaten, kami belum pernah mendapatkan keberadaan satu alawi. Maka pian-pian semuanya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk majelis yang seperti ini pian-pian ditunggu oleh para habaib, mau itu alawiyinnya, mau itu musawiyinnya. Alhamdulillah bonus ini. Para habaib di tengah-tengah kita semuanya, zuriat Nabi Muhammad di tengah-tengah kita semuanya. Tetapi kami di Trenggalek, untuk kami membuka majelis seperti ini supaya bisa dihadiri oleh para habaib, maka kami harus mendatangkan mereka-mereka dari luar kota. Tetapi kami berusaha untuk saat ini, mohon doa pian semuanya, wabil khusus kepada para habaib, para tuan-tuan dulu kami, bahwa kami Trenggalek sekarang berusaha mengenalkan kepada mereka, di antaranya adalah Ratibul Haddad ini. Kita kenalkan kepada mereka, kita bawa kepada mereka, supaya mereka juga ada irtibat dengan para salihin, para aulia, wabil khusus juga di antara mereka adalah para alawiyin. Ratibul Haddad sangat luar biasa, yang dengan lisan mulianya Al-Habib Abdullah berikan satu jaminan, yang istiqamah membacanya, maka Allah akan berikan rizki kepadanya, bukan duit, bukan harta, tetapi Allah akan berikan rizki kepadanya berupa husnul khatimah. Moga-moga Allah mudahkan kita semuanya untuk bisa mengistiqamah dan melazimkan untuk membaca dan mengamalkan Ratibul Haddad ini. Sudah ada di tengah-tengah kita, tinggal kita semuanya bermohon kepada Allah, muka-muka istiqamah Allah berikan kepada kita. Mohon maaf para tuan guru, kami di Trenggalek saat awal-awal mengenalkan Ratibul Haddad ini, ada di antara ikhwan daripada ikhwan saudara-saudara kami Finnahdoh, ya, terutama itu mengatakan, ini wirid apalagi baru. Pian-pian di sini kan nggak pernah dengar ya seperti itu. Kami itu di sana mengenalkan maulid, apa namanya, maulid, salawat begini. Ada satuan kami tanyakan, kemana fulan? Nggak ada. Kata temannya, anu Zat, ini kata ibunya nggak boleh ikut lagi. Lah kenapa nggak boleh?
nanti jangan-jangan termasuk golongan keras. Saya katakan, ini bukan keras lagi nih. Kalau ada bahasa atasnya keras akan kami pakai bahasa itu. Kenapa? Ya, coba aja, kayu dipukulin coba. Begitu kami di Trenggalek. Sehingga ada yang mengatakan rotik, ini wirid apa lagi, ini zikir apa lagi, baru ini. Kalau yang mengatakan itu adalah orang-orang yang memang tidak mengerti, kami bisa memaklumi. Tapi mohon maaf, akhir zaman terkadang yang mengatakan demikian bukan orang yang tidak mengerti, tetapi satu dua di antara mereka yang mengatakan demikian adalah orang-orang yang sebenarnya mengerti. Mereka paham bagaimana bisa dikatakan baru Ratibul Haddad, sedangkan ratib itu isinya dari mulai A sampai Z adalah Al-Quran dan hadithun Nabi. Kita babadan, iya kan? Ada Al-Quran di sana, ada hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang baru apanya? Maka saya katakan kepada mereka, kalau bahasa Jawa, senganyar ya awakmu. Yang baru itu ya kamu itu. Ratib sudah lama. Al-Quran, qadim, hadithun Nabi, udah ribuan tahun. Dibilang baru. Oh, ternyata mereka absen dari satu informasi yang ada juga di tengah-tengah mereka. Mohon maaf, di Pondok Lirboyo Kediri ada satu kertas yang mungkin usia kertas itu lebih tua dibandingkan kita. Bukan mungkin, pasti. Sebab kertas itu adalah tulisan daripada Syekhana Khalil Bangkalan Madura, guru daripada banyak masyaikh kita mobil khusus yang di Jawa. Itu tulisan tangan daripada Syekh Khalil Bangkal. Alhamdulillah. Di situ ternyata tertulis dengan bahasa apa ya, bahasa Jawa pegon, bahasa Jawa tapi pakai tulisan Arab. Ijazah wirid Ratibul Haddad dari beliau kepada murid beliau yang saat itu ditulis dengan nama Abdu Manaf. Nah, Abdu Manaf itu adalah apa? Nama lahir daripada Syekh Abdul Karim sang pendiri Pondok Lirboyo. Saat ini kertas itu masih ada. Saat ini kita masih bisa menyaksikan bukti bahwa Ratibul Haddad itu bukan zikir yang baru, tetapi itu adalah senjata daripada aulia, para kudama kita semuanya. Moga-moga Allah izinkan kita semuanya untuk melazimkan zikir wirid ini sampai akhirnya kita dijemput oleh ajal kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tidak pantas untuk kami lanjutkan apa yang saya sampaikan. Ya, sedikit ini sebagai ungkapan syukur al-fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, juga imtithalan ya amr daripada para tuan-tuan guru kami, daripada habaib kami. Moga-moga apa yang saya sampaikan ini Allah berikan kemanfaatan, keberkahan khususnya untuk al-fakir dan umumnya untuk kita semuanya. Tidak pulang kita dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita moga-moga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman Islam kita, anak keturunan kita ila yaumil qiyamah moga-moga dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hati kita, dan moga-moga Allah hidup wafatkan kita semuanya di atas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim binatin nafa'ul qubul wal jamal wal kamal wal futuh wal munuh wal rusukh wa salahis sadar wal jasadi wal ruh wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa la faminkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.